Silakan Padres Allegro tanggapi video saya poin per poin lewat tanggapan YouTube. Saudara-saudara, dalam video ini saya mau kembali menanggapi Romo Padres Allegro yang menjawab sebuah komentar yang berkata bahwa pedoman kita, ya dalam hal ini Protestan, adalah Alkitab dan bukan yang lain. Dan Romo Padres Allegro menjawab seperti ini. Salve, berbeda karena pedoman dan landasan kita adalah Alkitab, nggak ada yang lain. Terus Alkitab datangnya dari mana? Alkitab itu landasannya ada di gereja. Jadi, our church wrote your church Bible. Dari mana yang lebih kokoh? Gereja kami yang menulis dan mengumpulkan Alkitab yang kamu pakai sebagai landasan? Jadi dengarkan kami. Kalau tidak mau dengarkan kami, silahkan tafsir di luar konteks. Tapi jangan pakai protes untuk orang yang kesekumpul dan tiang penopang dan dasar kebenarannya, yaitu gereja Katolik, bukan kitab suci. Nah, sekian videonya teman-teman. Jadi teman-teman, dari video singkat itu, ada beberapa hal yang akan kita bahas terkait statement Padres Allegro. Yaitu yang pertama, Alkitab ditulis oleh our church. Dalam hal ini, dia maksudkan adalah Roma Katolik ya. Yang kedua, terkait gereja sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Dikutip dari pertama Timotius 3 ayat 15. Nah, kita akan bahas dua hal ini. Yang pertama, Alkitab ditulis oleh our church. Dalam hal ini, Sinode Roma Katolik. Apakah bisa teman-teman? Sinode Roma Katolik itu mengklaim seperti ini. Dalam iman kami Protestan, klaim seperti itu adalah klaim yang terlalu berani. Karena jauh sebelum ada Petrus sebagai paus pertama, itu sudah ada perjanjian lama yang merupakan bagian yang penting dari Alkitab. Perjanjian baru tidak akan pernah memiliki landasan atau bahkan tidak akan pernah ada jika tidak ada perjanjian lama. Karena kita tahu, tidak ada perjanjian lama mengutip perjanjian baru, tapi sebaliknya. Ratusan kali perjanjian baru mengutip perjanjian lama. Melihat fakta ini, masih bisakah Allegro menyombongkan bahwa Alkitab ditulis oleh orang Katolik? Alkitab teman-teman ditulis oleh Allah lewat pensil-pensil Allah, yaitu para nabi dan para rasul. Dan ingat kata Petrus ya, paus pertama, dalam 2 Petrus 1 ayat 20-21. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Petrus sendiri, ya, yang menurut orang Katolik adalah paus pertama. Dia itu mengajarkan bahwa tidak pernah nubuat-nubuat dalam kitab suci dituliskan atau dihasilkan oleh kehendak manusia. Ya, kalau Allegro itu mengatakan bahwa Alkitab ditulis oleh orang Katolik, seolah-olah memberikan penekanan bahwa manusialah yang berkehendak melakukan itu. Tapi Petrus, paus pertama, itu nggak mengatakan seperti itu. Malah melarang orang berpikir bahwa itu adalah kehendak manusia. Bahkan selain Petrus, ya, Yakobus mengajarkan dalam Yakobus 1 ayat 18, atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran. Bukan kita yang menjadikan firman kebenaran, tetapi firman kebenaranlah yang menjadikan kita. Jangan kebalik teman-teman, ya. Menulis kitab suci bukan berarti menciptakan firman Tuhan dalam kitab suci. Firman Tuhan datang dari Tuhan, dan para rasul maupun nabi hanya menjadi jongos dan babu dari Tuhan untuk menulis kata-kata yang datang dari Tuhan. Kalau mereka nggak mau menulis pun, ya, para nabi, para rasul, itu Allah bisa kok menggunakan batu yang mati untuk bisa menulis firman Tuhan. Kemudian yang kedua teman-teman, gereja adalah tiang penopang dan dasar kebenaran, yang menurut Allegro adalah gereja Roma Katolik. Teman-teman mendengar Padres Allegro mengutip ayat ini untuk Sinode Roma Katolik, itu saya merasa sangat lucu sekali. Karena kita tahu teman-teman, Roma Katolik ini bukannya menjadi penopang dan dasar kebenaran, malah dalam sejarah mereka merusak kebenaran itu, ya. Apa itu kebenaran? Yesus berkata dalam Injil Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran, firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan ini telah datang kepada umat Israel lewat para nabi. Kemudian firman Tuhan ini telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Dan kemudian para rasul menyaksikan dan kemudian menulis kehidupan dan pengajaran dari firman Tuhan yang hidup ini, yaitu Yesus. Dan kemudian menjadi kitab suci. Jadi kitab suci itu memuat firman Tuhan kepada para nabi dan menulis juga firman yang menjadi manusia oleh
kesaksian para rasul. Dan kita bisa dengan berani mengatakan bahwa kitab suci itu adalah firman Tuhan. Karena di sana menulis tentang firman Tuhan. Nah, gereja teman-teman sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran, artinya gereja itu harus terus menjunjung tinggi firman Tuhan itu. Harus terus meletakkan firman Tuhan sebagai yang paling berotoritas. Harus menjaga dan tunduk pada otoritasnya, membelanya, mempertahankannya, dan terus mengumandangkan kesaksian-kesaksian di dalamnya. Tapi pada faktanya, Roma Katolik ini tidak melakukan itu. Malah teman-teman, tugas untuk menjaga otoritas itu terjadi oleh para reformator yang menopang dan mempertahankan otoritas kitab suci. Yang kala itu teman-teman, kebenaran Alkitab telah diinjak-injak oleh Sinode Roma Katolik sendiri dengan berbagai program-program sinodal yang aneh-aneh. Termasuk salah satunya program surat indulgensia, di mana pengampunan dosa yang diberikan secara cuma-cuma oleh Allah lewat Kristus Yesus yang dinyatakan dengan jelas dalam Alkitab, itu diperjualbelikan oleh Sinode Katolik Roma waktu itu. Dan saat para reformator yang awalnya adalah anggota gereja, yang adalah tiang penopang dan dasar kebenaran, menegur dan mengkritisi praktik-praktik yang mencoba untuk merusak kebenaran itu, bukannya para pemimpin-pemimpin sinode ini itu mereka bertobat, mereka malah mengekskomunikasi, mengeluarkan para reformator dari gereja, bahkan ada yang dibunuh oleh karena menegur mereka. Inikah yang mengaku tiang penopang dan dasar kebenaran? Kalian malah lebih tepat disebut sebagai pemberontak terhadap kebenaran. Bahkan hari ini, ya, yang mengaku sinode mereka adalah tiang penopang dan dasar kebenaran itu, telah mengajarkan bahwa keselamatan itu bukan hanya ada di dalam Yesus. Ya, Islam dan agama-agama lain yang mengaku adanya Tuhan juga bisa selamat asalkan hidup baik. Ini pengakuan dari salah satu Romo Katolik sendiri. Bersama Romo Aan. Romo, aku punya pertanyaan. Katanya aku sesat nih, Romo. Karena aku bilang bahwa keselamatan ada di luar agama Kristen. Gimana? Menurut gereja Katolik justru keselamatan itu sekarang sudah ada di luar gereja. Sejak Konsili Vatikan kedua. Karena apa? Setiap orang, siapapun agamanya, siapapun orangnya, ketika itu dia punya kasih, punya pengampunan, lalu membawa damai dalam hidupnya, itulah keselamatan yang diajarkan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Itu Romo Aan doang atau semua Katolik? Itu gereja Katolik. Gereja Katolik? Gereja Katolik. Aku salah server ya, Romo ya? Masuk ya? Ternyata aku tidak sesat di sini. Ketika Romo Antara bilang bahwa ada keselamatan di luar gereja Katolik, dia sedang berbicara jujur. Dalam hal itu Romo Antara berbicara jujur ya, karena memang Vatikan II isinya seperti itu. Kalau kalian tidak percaya, kalian coba cek website vatikan.va. Di situ kalian bisa mendownload isi dari Konsili Vatikan kedua. Gua saranin kalian mendownload bagian Dogmatic Constitution of the Church Lumen Gentium, solemnly promulgated by His Holiness Pope Paul VI on November 21, 1964. Nah, setelah dokumen Lumen Gentium itu kalian download, kalian coba baca nomor 16 ya. Jadi gua ambil bagian yang penting-penting aja. But the plan of salvation also include those who acknowledge the Creator. In the first place, amongst these there are the Muslims who professing to hold the faith of Abraham, along with us adore the one and merciful God who on the last day will judge mankind. Jadi menurut Konsili Vatikan kedua, keselamatan itu tersedia bagi mereka yang mengakui mereka memegang iman daripada Abraham. Jadi ketika Romo Antara bilang ada keselamatan di luar gereja Katolik, dia tidak salah loh. Dia dengan jujur mengajarkan apa yang tertulis di dalam Vatikan kedua, Konsili Vatikan kedua. Loh, terus kenapa banyak yang marah-marah ya? Kayaknya ini orang-orang yang nggak membaca ya. Gua sekalian recall Katekismus Gereja Katolik nomor 1993 yang mengatakan bahwa justification itu adalah hasil dari kooperasi antara anugerah Allah dan human freedom. Jadi untuk keselamatan versi Roman Catholic Church kalian bisa membaca di Lumen Gentium Konsili Vatikan kedua dan juga Katekismus Gereja Katolik nomor 1993. Maka, dear my Protestant fellows, you must know
bahwa keselamatan pun tersedia bagi kalian karena kalian pun memegang iman yang diwariskan oleh Abraham. Tapi nanti kan habis ini ada yang bilang kan, wah kalau untuk masalah ini kita harus mendengar apa kata magisterium. Loh, pertanyaannya adalah dokumen-dokumen itu memang bukan hasil pemikiran magisterium apa? Jadi Romo seperti Romo Antara ini harus kita dukung karena dia jujur gitu loh. Hal paling penting, salah satu hal paling penting dalam beragama itu adalah kejujuran gitu loh. Jangan kayak sudahlah gitu. Selain itu, ada juga paus memperbolehkan berkat bagi pasangan sama jenis. Teman-teman, Alkitab mengajarkan bahwa dosa itu harus ditegur, dinyatakan bersalah. Harus orang yang berdosa disuruh bertobat. Kalau saya adalah pendeta dan ada pasangan sama jenis datang minta didoakan oleh saya akan tegur dengan keras dan katakan dengan tegas, cinta seksual sesama jenis itu melawan firman Tuhan, dan doa yang akan saya panjatkan adalah Tuhan tuntun kedua orang ini supaya bertobat, menjauhi dosa perzinahan ini, dan kalau tidak bertobat, biarlah terjadi apa yang memang engkau tetapkan terjadi bagi orang-orang yang tidak mau bertobat sampai mati. Bukannya memberkati dan membuat mereka merasa oke-oke saja hidup dalam dosa mereka. Dan hal semacam itu sangat tidak membuat sebuah sinode menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran. Ya, saudara-saudara, saya kira sampai di sini cukup jelas sanggahan saya. Silakan Padres Allegro tanggapi video saya poin per poin lewat tanggapan YouTube.